Lanjutkan kasus kita pada soal nomor 3. Di sini kita ingin membahas bagaimana jika saya punya 3 buah gelombang yang mempunyai fase berbeda. Ya, jadi nah ini yang ingin saya tahu ya, berapakah beda fase dari ketiga gelombang ini. Ya, masih ingat ya persamaan gelombang kita A sin Kx kurang omega T tambah fase ya, tambah V. Nah, ini adalah V kita. Nah, pertanyaannya berapakah beda fase dari ketiga gelombang ini? Ya, nah kita tidak bisa menggunakan cara biasa di sini. Maka kita harus menggunakan diagram fasor untuk penyelesaian kasus ini. Karena nanti dengan menggunakan diagram fasor kita bisa mengetahui berapa amplitudo dari interferensi ketiga buah gelombang ini. Ya, oke. Jadi begini, saya coba jelaskan dulu bagaimana caranya untuk menggambarkan diagram fasor ya. Oke. Jadi, diagram fasor itu atau kita merupakan singkatan dari phase vector ya, atau vektor fasa. Oke, ialah suatu cara untuk menggambarkan atau menyelesaikan kasus di mana saya punya 2 gelombang atau lebih ya, namun berbeda fasa. Oke. Nah ini saya punya sumbu X dan ini saya punya sumbu Y ya, punya sumbu Y. Oke, di sini kita punya sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan untuk komponen Kx kurang omega T-nya ya, nilainya selalu sama di kasus ini ya. Maka kita buat untuk sumbu, oke, gini. Saya mau gambarkan sekarang ini. Nilai E1 ini. E1 itu di mana? Gitu ya. Bagaimana menggambarkan E1 ini dalam diagram fasor kita. Saya buat warna hijau dulu. Biru, sorry. Oke, jadi gini. Ketika saya buat, lihat Kx kurang omega T, jadi saya akan membuat suatu diagram atau suatu garis dengan sudut, saya ambil, oke gini, ini tak ada tambah 70 derajat ya. Jadi kalau saya ambil ini tadi Kx kurang omega T, saya buat seperti ini. Ya. Oke. Jadi ini sumbu X ini saya ambil adalah sumbu Kx kurang omega T. Oke. Ambil sebagai sumbu Kx kurang omega T untuk memudahkannya. Oke, jadi ketika saya buat Kx kurang omega T tambah 70 derajat, maka yang ini jarak sudutnya adalah 70 derajat. Ini adalah sin ya. Sin berarti ini S1 kita. Di sini komponennya ya. Oke, sorry. Oke, jadi ini panjangnya ini adalah 12. Ini adalah panjang dari, berarti 12 sin Kx kurang omega T tambah 70 derajat. Ya, jadi E1 kita di sini. Ya. Ini E1 tadi, ini komponen ya, ini komponensinya E1. Oke. Saya buat sekarang warna merah untuk E2. Sekarang saya punya tadi dari titik. Jadi saya ngambilnya dari sini. Oke. Kita punya Kx kurang omega T minus 80 derajat. Jadi saya buat suatu suatu garis lagi minus 80 derajat. Minus 80 derajat dari sini. Berarti kira-kira kalau ini tadi tambah 70 ke sana, berarti minus 80 kan ke sini nih. Ya, jadi gini. Oke. Kira-kira seperti ini, mungkin lebih dalam ya. Minus 80 derajat. Oke. Namun, untuk diagram fasor, karena nanti kita ingin menjumlahkan, minus 80 derajat ini, yang merah ini saya pindahkan ke sini. Saya pindahkan ke ujung ini. Jadi kira-kira seperti ini. Karena ini 15 pasti lebih panjang dari ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang yang ini saya hapus. Oke, bisa ya. Oke, nah sekarang kita sudah dapat kedua. Ini yang minus 80 derajat. Ini panjangnya adalah 15. Oke, panjang dari amplitudo gelombangnya ya. Nah,
Sekarang kita punya E3. E3 itu tambah 160 derajat. Kalau saya punya ini tadi Kx kurang omega T, ya, maka saya ambil untuk nilai 160 derajat berarti ke sana ya. Saya buat warna hijau. Kan ke sini 160 derajat tuh kira-kira ke sini gini ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Panjangnya 17 berarti ini lebih panjang harusnya. Ulang. Ini ya. Seperti ini, warna hijau. Nah, ini 160 derajat. Nah, sama dengan yang tadi. Ujung ini, pangkal yang ini kita pindahkan ke sini. Ya, karena tadi kita ingin melihat totalannya ya. Jadi saya pindahkan hijau itu ke sini. Jadi kira-kira seperti ini. Oke. Ya, kira-kira hampir sama ya. Oke, sekarang yang hijau yang ini saya hapus. Yang ini. Oke, ini hanya untuk penanda saja ya. Oke, paham ya? Oke, nah sekarang bagaimana totalannya? Totalannya berarti adalah ya, amplitudo totalnya berarti saya buat warna hitam. Nah, ini yang ingin kita cari. Berapakah ya panjang dari ini? Oke, dari titik awal ke titik akhir ya, berarti ini. Ini kita ambil simbolnya, seumpamanya ini adalah ER-nya ya. Ini kita punya ER. Kalau ini tadi panjangnya adalah 17 ya. 17. Oke. Nah, ini yang akan kita cari. Sehingga perhatikan setiap warna dari panah kita ini mempunyai komponen sin dan cos ya. Oke. Oke. Saya bisa buatkan seperti ini. Jadi saya ER kita buat simbolnya adalah saya punya berarti yang biru ini saya punya komponen cosnya, cos 70-nya ya. Lalu saya punya untuk komponen Y-nya ya. Lihat ada komponen Y dan komponen Y-nya. Berarti saya punya 12 ya sin. Karena tadi kita ambil ini di Kx kurang omega T. Oke, kita ambil aja pada X sama dengan 0 dan T sama dengan 0 ya, biar memudahkan. Kita ambil pada posisi ini. Oke. Maka ini bisa kita ini kan karena ini fasanya sama, di sininya sama mereka Kx bilangan gelombang dan frekuensi sudutnya sama, kita hanya ingin melihat fasenya. Berarti di sini kita punya untuk yang biru kita punya cos 70 derajat ya, cos 70 derajat. Ya. Ini untuk komponen X-nya ya. Dan saya punya komponen Y-nya adalah sin 70 derajat. Y topi. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang warna merah. Berarti warna merah tadi 17 sama berarti ya. Saya punya cos 80 X topi tambah sin 80 Y topi. Nah, sekarang bagaimana yang warna hijau? Yang warna hijau berarti 17 ya, sama berarti cos 160 derajat untuk komponen X-nya tambah sin 160 derajat untuk komponen Y topinya. Oke, maka kita dapat ER-nya total ya, nanti kalikan. Kita ambil cos 70, cos 80-nya, lalu sorry ini kok 17, ini 15, sorry maaf. Oke. Maka kita dapatkan nanti ya, komponen X-nya kita akan dapat minus 9,26 X topi, dan untuk komponen Y-nya kita dapatkan 2,32 Y topi. Nanti silakan dimasukkan. Ya, ini kalikan lagi 12 sin 70X tambah 18 sin 80 tambah 17 sin 160 hasilnya ini. Oke. Nah, ini adalah komponen vektor dari vektor E total kita ya, atau ER kita tadi ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan
Jadi kita dapat ini arahnya adalah minus 9,26X tambah 2,32Y. Maka berarti untuk mendapatkan apa? Amplitudo ya. Amplitudo jadi tinggal kita berapa besarnya ini ya. Nanti karena di sini sudah ada komponen amplitudo tadi, hasil kali amplitudonya, langsung aja kita punya akar minus 9,26. Minus 9,26 itu artinya tadi adalah ini ya, V kuadrat tambah 2,32 kuadrat ya. Maka nanti kita dapatkan hasilnya adalah 9,54. Nah, bagaimana dengan beda fasanya? Beda fasanya di sini sekarang, atau kita buat simbolnya ya. Ini seumpamanya simbolnya adalah ya, beda fase adalah beda fase yang ini sekarang ya, fase akhirnya. Saya buat simbolnya V gini ya. Maka beda fase kita bisa dapatkan dari mana? Dari ini komponen X-nya. Ya, ini ERX, ini ERY. ERX-nya tadi adalah iya, ini 9,6. Berarti kita dapat tangennya. Tangen V ya, tangen V sama dengan depannya, sorry, ini ERY ya. Ini ERY, ini ERX. Depannya adalah 2,32 per sampingnya adalah minus 9,36, sehingga hasil akhirnya nanti adalah kita dapatkan V langsung arkus tangenkan aja, nanti dapatnya adalah 165,9 derajat. Jadi benar ya, kalau kita lihat secara grafik ya, arah dari ER itu ke arah kiri ya, maka kita dapat minus 9,26 dan positif 2,32Y, artinya ke atas gitu ya. Sedangkan V-nya 165,9, sorry, bukan yang ini ya. Nanti 165,9 adalah sorry, ini gimana ngapusnya? Ya. Jadi V kita adalah yang ini. Ya, 165,9, lebih kecil dari ini. Ini 100. Oh ya, lebih harusnya agak ke sini ya. Harusnya gambarnya agak ke sana, tapi nggak apa-apa lah, hanya masalah gambar aja. Jadi perhatikan ya, kita dapatkan jadinya ini adalah E total kita, dan beda fase totalnya ya adalah 165,9 derajat dari ketiga vektor ini ya. Nah, begini cara mengerjakan untuk kasus diagram fasor. Ya, jadi kalau seberapa banyak pun nanti amplitudonya ataupun cahayanya atau berkas cahaya yang datang, maka bisa kita gambarkan dalam diagram fasor. Jadi cukup menggambarkannya dalam bentuk seperti ini ya. Oke, lalu udah selesai ya. Jadi tadi ingat Kx kurang omega T, di sini tambah 70. Ini tadi tambah atau minus 80 karena ke bawah, terus tambah 160 ini gitu ya. Nah, itu digabungkan di setiap ujungnya ya, setiap ujungnya, sehingga nanti dari titik awal, titik nol ke titik akhir dari ketiga komponen kita, itulah yang kita sebut dengan ya amplitudo dan beda fase dari ketiga gelombang tadi ya. Oke, demikian untuk penyelesaian kasus diagram fasor.